Tom Haye tantang lawan Malaysia di derby serumput. Cina kirim sinyal bahaya untuk Patrick Kluivert. Australia tiru timnas Indonesia rilis jersey anyar. Punggawa timnas U20 yang layak jadi andalan di SEA Games 2025. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Australia tiru Indonesia rilis jersey baru. Hanya sebulan setelah peluncuran seragam baru timnas Indonesia, Australia mengikuti jejak Indonesia dengan merilis jersey terbarunya. Menariknya, warna emas khas dari timnas Australia tidak lagi mendominasi jersey kandang mereka. Di mana kali ini jersey kandang didominasi oleh motif garis-garis zigzag vertikal berwarna hijau dan emas. Sementara untuk kerah dan manset berwarna hijau tua, demikian pula panel samping dan logo Nike di dada kanan. Sementara itu celana pendek hijau tua dengan kaos kaki putih melengkapi jersey kandang Australia 2025. Sedangkan untuk jersey tandang Australia berwarna hitam dengan kerah dan manset berwarna hijau neon. Panel samping menampilkan pola merah muda dan hijau neon emas. Baik logo Nike pada dada kanan maupun lencana Australia pada dada kiri berwarna putih. Sementara untuk kali pertamanya, bendera Abu Dikin pun juga ditampilkan pada seragam kandang dan tandang ini. Sebagai informasi, jersey terbaru Australia ini diluncurkan beberapa jam sebelum timnas wanita bertanding melawan Jepang dalam Piala SEA Games. Pertandingan itu pun menandai debut jersey terbaru Australia sebelum digunakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, seragam terbaru Australia ini dirancang oleh seniman First Nation Reko Reni. Sangat luar biasa, menghubungkan permainan yang saya cintai, budaya First Nation, serta para atlet dan penggemar yang membentuk komunitas sepak bola Australia, kata Rene. Sementara itu, Direktur Merek Nike Pacific Nick Atkinson menyebut peluncuran ini menjadi momen penting bagi sepak bola Australia. Di sisi lain, CEO Football Australia James Johnson pun mengaku bangga dengan peluncuran jersey ini. Ia mengatakan bahwa seragam itu menandai peralihan ke satu jersey yang seragam dan terpadu untuk semua tim nasional di semua tingkatan. Australia sendiri diketahui akan menjamu timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret mendatang. Dengan demikian, kedua kesebelasan akan tampil sama-sama menggunakan jersey terbarunya. Punggawa timnas U20 yang layak jadi andalan di SEA Games. Pertama, Muhammad Ragil. Salah satu penyerang muda yang punya potensi besar untuk menjadi amunisi timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 ialah Muhammad Ragil. Dia merupakan sosok penyerang yang cukup berkualitas di timnas U20. Karena yang seleven kemungkinan besar tak bisa dipanggil ke SEA Games 2025, maka Ragil menjadi sosok alternatif yang dapat untuk mengubah opsi di lini serang skuad Garuda di kejuaraan multi-event tersebut. Kedua, Doni Tripamungkas. Kapten Timnas Indonesia U20, Doni Tripamungkas juga menjadi sosok pemain berkualitas yang patut dipertimbangkan untuk menghadapi SEA Games 2025. Area kiri bakal jadi tempat khusus yang disiapkan untuknya. Pengalaman Doni sendiri sebetulnya sudah cukup melimpah di kelompok usia muda. Pemain asal Boyolali ini layak menjadi bintang baru di skuad Garuda Muda yang berjuang meraih emas back to back. Ketiga, Kade Arel. Di sektor pertahanan, ada satu pemain berkualitas yang cukup layak untuk promosi ke timnas Indonesia U23, yakni Kade Arel. PKS Bali United itu jadi kandidat terbaik untuk mengisi pertahanan di SEA Games nanti. Pengalaman yang dimiliki Kade Arel pun sudah cukup oke, meskipun umurnya baru 19 tahun. Dia sebelumnya sudah dibawa Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 lalu. Tom Haye tertantang lawan Malaysia di derby serumput. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengaku salah satu pertandingan yang dia ingin rasakan bersama tim Garuda adalah derby melawan Malaysia.
Hal itu diungkapkan Hai dalam podcast The Highway episode terbaru yang diunggah melalui YouTube pada Sabtu kemarin. Gelandang Almer City itu mengaku sangat tertarik melawan Malaysia bersama dengan timnas Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya punya impian dalam bermain di derby, tentu saya punya impian di timnas Indonesia. Sebenarnya timnas Indonesia punya derby juga melawan Malaysia. Saya belum pernah main melawan Malaysia, tapi tentunya akan menyenangkan bisa melawan Malaysia, ucap Tom Haye. Memang dalam podcast tersebut, Hai dan host Neil Peterson membahas sejumlah derby atau negara terpanas di dunia sepak bola. Mulai dari El Clasico, Real Madrid versus Barcelona, atau Boca Juniors versus River Plate di Argentina, hingga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Indonesia. Menariknya, Tom Haye sendiri juga mengaku suatu saat nanti ingin merasakan bermain pada sebuah laga klasik di Liga 1. Mantan pemain Feyenoord itu pun tidak menutup pintu bermain di Indonesia. Sementara terkait jelang laga timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret mendatang, Hai mengaku siap untuk menjalani pertandingan krusial itu. Cina kirim sinyal bahaya untuk Patrick Kluivert. Cina mengirim sinyal bahaya untuk timnas Indonesia setelah rumor 2 pemain naturalisasi anyar naik ke publik. Cina dikabarkan bakal mendapatkan amunisi tambahan dengan adanya 2 pemain naturalisasi baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk The Dragons itu nampaknya semakin menunjukkan keseriusan dalam ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui saat ini Cina berada di posisi juru kunci grup C dengan 6 poin dan memiliki perolehan total poin yang sama dengan 3 tim lainnya. Tercatat 4 tim termasuk Cina memiliki jumlah poin yang sama adalah timnas Indonesia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Sementara itu jelang kembalinya bergulir putaran ketiga ini, negeri tirai bambu itu dikabarkan bakal mendapatkan 2 amunisi tambahan. Salah satu pemain yang dikabarkan segera merapat ke skuad asuhan pelatih Branko Ivankovic adalah bernama Oscar. Kabar itu dibagikan langsung oleh salah satu media Cina 163.com dengan menuliskan bila The Dragons dalam percaya diri tinggi usai 2 pemain naturalisasi anyar bakal kelar proses administrasinya. Usut punya usut, salah satu pemain naturalisasi baru Cina itu bukanlah Oscar yang merupakan ex-punggawa Chelsea. Namun pemain yang dimaksud itu adalah Oscar Maritu yang kini berusia 25 tahun dan memiliki darah Republik Kongo. Kemudian, satu pemain lainnya yang juga akan segera dinaturalisasi Cina bersama Oscar adalah pemain dengan nama Serginho asal Brasil.